Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan bumbu rindu kami, yaitu produk kami melalui papan Miro. Yang pertama, apa itu design thinking? Design thinking adalah proses berulang di mana kita berusaha memahami pengguna, menantang asumsi, dan mendefinisikan kembali masalah dalam upaya mengidentifikasi strategi dan solusi alternatif yang mungkin tidak langsung terlihat dengan tingkat awal pemahaman kita. Pada saat yang sama, design thinking menyediakan pendekatan berbasis solusi untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya, bisa dilihat dari gambar tersebut, kelompok kami beranggotakan 8 orang, yaitu Clarista, Risma, Ramadan Ubaidillah, Ahmad Kois, Anggita, Lintang, Elif, dan Yuda. Tema dari kelompok kami adalah bumbu khas Indonesia. Customer yang diambil adalah masyarakat lokal dari Kota Gresik. Konteksnya membantu masyarakat lokal, khususnya ibu-ibu, untuk mempermudah dan mempersingkat waktu untuk memasak. Problem yang layak diselesaikan ialah membantu masyarakat lokal untuk mempermudah dan mempersingkat waktu untuk memasak. Peluang yang dapat diambil adalah bagaimana kita bisa menjamin produk tersebut mempunyai rasa yang sama dengan masakan asli Indonesia. Solusi dari permasalahan tersebut adalah kami mengembangkan produk rindu, yaitu bumbu rempah Indonesia yang berasal dari khas Indonesia. Kanvas langkah solusi. Yang pertama, bekerja sama dengan produsen bumbu. Yang kedua, produk bumbu dipromosikan melalui media sosial. Yang ketiga, customer melihat promosi di media sosial, tertarik dan melakukan pemesanan via direct message atau WhatsApp. Yang keempat, admin menerima dan menyiapkan pesanan untuk dikirim via jasa ekspedisi. Yang kelima, customer melakukan pembayaran langsung digital atau cash on delivery. Yang keenam, customer memperoleh produk sesuai pesanan dan memberikan testimoni. Project charter dari kelompok kami yakni yang pertama terkait dengan how make we, bagaimana kita dapat atau bagaimana kita bisa membantu menyediakan bumbu masakan Indonesia untuk para ibu-ibu. Kemudian solusi yang kami tawarkan yakni toko online di Instagram dengan nama @bumbu_rendoe dan toko online di Facebook dengan nama bumbu.rendoe. Produk minimal dari bumbu rendoe yang pertama yakni katalog produk, yang kedua yakni bagaimana cara order hingga pengiriman, dan yang ketiga yakni cara pembayaran. Dengan pelanggan pertama yang kami target yakni 500 ibu-ibu di Kota Gresik. Nilai bisnis yang kami tawarkan dalam kelompok kami dalam bumbu rendo yang pertama yakni peluang atau opportunities 5% dari 240.000 ibu-ibu di Kabupaten Gresik atau 12.000 ibu-ibu yang perlu bumbu masakan. Dengan total yakni 10.000 dikali 12.000 dengan harapan kami dapat mendapatkan 120 juta per bulan dengan keuntungan 24 juta per bulan. Goals yang pertama yakni diinginkan konsumen atau desirability. Pelanggan pertama yakni 1.620 ibu-ibu di Kota Gresik, yakni 15% atau 25 orang pembeli pertama follow Instagram, dan juga 12,5% atau sekitar 200 pembeli pertama melakukan transaksi. Kemudian dikatakan mampu atau feasibility, yakni toko online, Instagram, dan juga WA ini didukung mahasiswa tim kelompok 1. Kemudian toko online ini mendapatkan endorse 8 orang, 4 produsen yang menjamin ketersediaan barangnya, dan sistem atau SOP pengiriman mandiri terbentuk. Menguntungkan atau viability, yakni keuntungan 20% dari setiap transaksi di toko online sebesar 200 transaksi.
Research atau sumber daya, sumbernya yang pertama yakni kerjasama dalam tim. Kelompok 1 yakni mendetailkan terkait dengan SOP, khususnya sumber daya tim. Yang kedua yakni kerjasama dengan 8 endorser. Yang ketiga yakni kerjasama dengan 4 produsen. Dan yang terakhir yakni membuat sistem pengiriman mandiri terbentuk. Capaian dan juga durasi, yang pertama yakni kami melakukan 3 sprint dengan jangka waktu 2 minggu setiap sprintnya. Sprint 1 kami menghasilkan yang pertama yakni terselesaikannya project charter. 2. Terselesaikannya akun Instagram dan juga Facebook @bumbu_raindowe. 3. Kerjasama dalam tim kelompok 1 yakni mendetailkan terkait dengan SOP pembagian kerja. Yang keempat yakni kerjasama dengan 2 endorser. Yang kelima kerjasama dengan 4 produsen. Dan yang terakhir yakni pembuatan sistem pengiriman mandiri terbentuk. Pada sprint 2, kami telah melakukan yang pertama yakni produk minimal PM versus 0 mulai diluncurkan dengan DFV terukur yakni 200 pelanggan pertama dengan hasil 100 pelanggan pertama memfollow Instagram dan 75 transaksi. Perbaikan produk minimal versus 0 menjadi PM versus 1.1 sesuai dengan 1.0 sesuai dengan hasil review. Kemudian pada sprint 3, produk minimal versus 1.0 mulai diluncurkan dengan DFV terukur yakni 300 pelanggan pertama dengan hasil 150 pembeli pertama memfollow Instagram dan 125 melakukan transaksi. Kemudian perbaikan produk minimal versus 1.0 menjadi PM versus 1.1 sesuai dengan hasil review. Canvas membangun produk minimal. Produk minimal sendiri adalah produk dengan serangkaian fitur dasar yang dianggap cukup unik untuk menarik perhatian pengguna. Produk minimal ini sangat penting bagi keperluan pengembangan produk atau product development. Dengan membuat produk minimal, kita akan dapat feedback positif dan juga negatif dari pengguna, yang nantinya feedback ini dapat kita jadikan sebagai acuan untuk menyempurnakan produk kita dan menghasilkan produk akhir. Pada kanvas membangun produk minimal di sini, Bumbu Raindowe menjelaskan yang pertama yakni pelanggan pertama dari produk Bumbu Raindowe yakni masyarakat lokal Gresik dengan pembeli pertama yakni 1.620 ibu-ibu di Kabupaten Gresik. Kemudian fitur dari produk minimal Bumbu Raindowe yang pertama yakni katalog produk, 2 yakni cara order hingga pengiriman, dan yang ketiga yakni cara pembayaran. Fitur yang digunakan yakni garansi uang kembali apabila produk tidak sampai atau tidak fresh, kemudian terdapat fitur COD. Kemudian ada katalog produk, cara order hingga pengiriman, cara pemesanan, hingga menghasilkan katalog produk yang akan ditampilkan dan juga dapat dilihat oleh para pelanggan. Kemudian membangun produk minimal. Yang pertama yakni produsen atau admin media sosial di Instagram. Kemudian membutuhkan karyawan dan tim, waktu yang tidak maksimal karena semua karyawan menempuh pendidikan pada saat ini, sehingga kami masih terhambat proses baik itu pemasaran dan juga promosi di Instagram maupun pengiriman. Kemudian solusinya yakni pembagian jadwal kerja pada karyawan, kemudian memaksimalkan pembagian kerja yang ada untuk mewujudkan atau melaksanakan kegiatan yang telah kami rencanakan. Selanjutnya yaitu kanvas aktivitas sprint squad 1. Capaian yang dilakukan yaitu S1, C1, terselesaikannya project chapter, selesai mengisi tabel project chapter. S1, C2, menyelesaikan akun Instagram dan Facebook Bumbu Rindu. Aktivitas yang dilakukan membuat reels, kerjasama dengan 1 produsen kemasan, mengedit bio akun. Dalam proses mengedit feed, membuat konten IG dan Facebook. Terkendala buat akun, membuat katalog, mengedit feed, selesai mengedit bio akun. S1, C3, kerjasama dalam tim kelompok 1, didetailkan SOP.
SOP pembagian kerja di tim, SOP cara pemesanan, SOP cara pengiriman. Dalam proses yaitu membuat SOP pemesanan dan SOP pengiriman. Selesai yaitu pembagian kerja di tim 1, SOP diskusi terkait menyiapkan pesanan, SOP diskusi terkait pengiriman. Selanjutnya yaitu S1 C4 menjalin kerjasama dengan 8 produsen. Aktivitas yang dilakukan yaitu mencari 4 influencer untuk bekerja sama. Mencari influencer terkendala mencari influencer yang diminati ibu-ibu. Selesai bekerja sama dengan 3 influencer. Yang selanjutnya S1 C5 kerjasama dengan 4 produsen. Aktivitas yang dilakukan kerjasama dengan produsen. Dalam proses kerjasama dengan 1 produsen stiker. Selesai 4 produsen sudah bersedia mendesain kemasan produk. Yang terakhir yaitu S1 C6 pembuatan sistem dan pengiriman mandiri terbentuk dalam proses pengaturan jadwal. Selanjutnya yaitu kanvas aktivitas sprint 2. Capaian yang dilakukan yaitu memperoleh 200 pembeli, memperoleh 100 follower Instagram, memperoleh 75 transaksi, melakukan perbaikan PM versi 0. Aktivitas yang dilakukan yaitu melakukan kerjasama dengan mitra pengiriman, melakukan kerjasama dengan endorse untuk meningkatkan keuntungan penjualan, menjual produk melalui aplikasi belanja online, membuat promosi baru melalui endorse dari menambah banyak konten testimoni di sosial media, menambah konten yang menarik serta testimoni para pembeli di Instagram dan Facebook, promosi offline dengan menitipkan produk kepada pedagang sayur. Dalam proses yang dilakukan yaitu memperoleh 100 pembeli, memperoleh 45 transaksi, mengumpulkan saran. Terselesaikannya yaitu memperoleh 100 pembeli, memperoleh 100 follower Instagram, terjadi 45 transaksi. Kanvas validasi produk minimal PP plan pertama, bagaimana profil kriterianya. Ibu-ibu Kabupaten Gresik yang perlu bumbu masakan, wanita karir, karyawan pabrik di daerah Gresik. Berapa jumlahnya? 200 orang PP. Bagaimana cara akuisisinya? Menghubungi kenalan promosi di Facebook, promosi di Instagram. Matriks variabel yang diukur. Desirability, seberapa customer menginginkan. Ibu-ibu bersedia memberi PM bumbu. Feasibility, bisakah kita mewujudkannya. Durasi pengiriman bumbu. Viability, seberapa dampak bisnisnya. Jumlah transaksi yang terjadi. Sukses kriteria, indikator keberhasilan. 100 pp follow IG dan 75 transaksi. Durasi pengiriman bumbu kurang dari 15 menit setelah konfirmasi pembayaran. Pengiriman di atas jarak 10 km harus minimal membeli 5 produk. Durasi pengiriman bumbu kira-kira 3 menit. 75 transaksi, keuntungan 20%. How to measure tools atau metode untuk mengukur. Lihat di jumlah follow IG dan list transaksi di Microsoft Excel. Dibandingkan dari waktu pemesanan, konfirmasi pembayaran dengan waktu pengiriman. Dicek mutasi rekening bank.
Wow, siapa yang mengukur? Ilham Yuda Kois. When, kapan mengukurnya? Akhir periode sprint 2, setiap ada transaksi. Akhir periode sprint 2. Kanvas evaluasi rilis produk minimal. Sukses kriteria, indikator keberhasilan diinginkan 75% dari 200 pp menjadi follower IG dan 75% membeli produk bumbu rindu. Bisa dijalankan pengiriman produk kurang dari 15 menit setelah konfirmasi pembayaran. Menguntungkan keuntungan 2% dari tiap transaksi. Hasil 100 followers dan 40 transaksi. Masih ada yang dikirim melewati batas waktu pengiriman. Terjadi 40 transaksi dalam 2 minggu, 1000 keuntungan 20%, 200. Pembelajaran, pembelian produk bumbu rendah karena kurangnya promosi yang dilakukan. Menambah foto produk dan konten di sosial media. Jarak pembeli yang jauh lebih dari 10 km, sulit mencari alamat pembeli, ada ongkos kirim. Dugaan, melakukan dan meningkatkan promosi produk dan lebih sering lagi untuk mengisi konten pada sosial media. Mengetahui alamat pembeli dengan detail akan memudahkan pengiriman produk dengan lebih cepat. Dengan meminimalisir biaya ongkos kirim akan meningkatkan keuntungan yang didapat. Redesign PM, menambah promosi baru melalui endorse dan menambah banyak konten testimoni di sosial media. Menambah konten yang menarik serta testimoni dari para pembeli dan di Instagram dan Facebook. Promosi offline dengan menitipkan produk kepada reseller dan pedagang sayur. Menambah kerjasama dengan reseller dan menjual sayur di daerah yang jauh dari produsen pertama. Setiap transaksi membeli harus mengirim alamat lokasi melalui Google Maps. Memberi diskon ongkir untuk pada minimal pembeli 5 produk bumbu. Melakukan kerjasama dengan mitra pengiriman. Melakukan kerjasama dengan endorsement untuk meningkatkan keuntungan penjualan. Menjual produk melalui aplikasi-aplikasi belanja online. Selanjutnya yakni sprint 3, yaitu capaian yang pertama, produk minimal versi 0 mulai diluncurkan dengan DFV terukur D500 pelanggan pertama dengan hasil 250 pp follow Instagram dan 100 transaksi. F tercapai 50%, V keuntungan 20% dari 100 transaksi. Dalam proses mengidentifikasi kanvas evaluasi produk minimal. Selesai menambah konten testimoni. Lalu capaian yang kedua, melakukan perbaikan PM versi 1. Dalam proses melakukan perbaikan pada proses pengiriman. Selesai menambah promosi melalui endorse. Dalam proses memperoleh 100 pembeli. Selesai menambah reseller, tukang sayur, dan melakukan perbaikan PM versi 0. Lalu slide berikutnya ada kanvas validasi produk minimal dari MVP 1.0 PP pelanggan pertama. Bagaimana profil kriterianya? Yaitu ibu-ibu Kabupaten Gresik yang perlu bumbu masakan, serta wanita karir, karyawati pabrik dan yang ada di daerah Gresik. Metrik variabel yang diukur, desirability, seberapa customer menginginkan, customer menggunakan PM dan melihat testimoni. Sukses kriteria, indikator keberhasilan 200 follower dan 175 transaksi. How to measure, tools atau metode untuk mengukur, catatan transaksi pembelian. Siapa yang mengukur? Clarista,
when kapan mengukurnya 1 Juli 2022. Lalu berapa jumlahnya? 250 orang. Feasibility, bisakah kita mewujudkannya? Durasi pengiriman bumbu. Lalu sukses kriteria pengiriman produk kurang dari 15 menit setelah konfirmasi pembayaran. Metode untuk mengukur dibandingkan waktu konfirmasi pembayaran dan waktu penerimaan barang. Siapa yang mengukur? Risma. Dan kapan mengukurnya? Saat ada pesanan. Lalu yang ketiga, bagaimana cara akuisisinya? Menghubungi langsung dan promosi di Instagram. Viability, jumlah transaksi yang terjadi. Sukses kriteria, terjadi 175 transaksi dalam 1 minggu, setara dengan 4.375.000, keuntungan 875.000 dari 20%. How to measure harga pokok produksi dibandingkan dengan penjualan, dan yang mengukur adalah Lintang. Kapan mengukurnya? 1 Juli 2022. Slide yang ketiga yaitu tentang kanvas evaluasi rilis produk minimal. Sukses kriteria, hal yang diinginkan 200 followers dan 175 transaksi. Hasilnya 110 followers dan 125 transaksi. Pembelajaran, rendahnya pembelian bumbu rindu dikarenakan kurangnya konten promosi di Instagram. Dugaan, dengan membuat konten promosi yang menarik dapat meningkatkan minat beli. Hal yang bisa dijalankan, pengiriman produk kurang dari 15 menit setelah konfirmasi pembayaran. Hasilnya 40% masih dikirim dalam waktu lebih dari 15 menit. Pembelajaran, menambah dropshipper di daerah yang jauh dari Gresik kota. Dugaan, dengan menjalin kerjasama dengan pedagang sayur akan meningkatkan penjualan dan pengiriman lebih cepat. Sukses kriteria, hal yang menguntungkan, terjadi 175 transaksi dalam 1 minggu, setara dengan 4.375.000 rupiah. Hasilnya terjadi 125 transaksi dalam waktu 2 minggu, atau sekitar 3.125.000 rupiah. Pembelajaran, kurangnya konten yang diposting testimoni membuat calon pembeli ragu. Dugaan, dengan menambah konten testimoni dapat meningkatkan persentase pembelian. Redesign PM, membuat konten yang lebih menarik dan konsisten, menjalin kerjasama dengan calon dropshipper dan pedagang sayur, membuat konten testimoni dan di-up di Instagram. Selanjutnya, setelah kami melakukan pelayanan, kami mendapatkan feedback dari pelanggan berupa chat WhatsApp, bisa dilihat. Terus selanjutnya kita juga punya akun Instagram, dan itu dia dari testimoni dari pelanggan. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.